Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Suratun Nisa ari ieu surah An-Nisa madaniyatun eta bangsa surah Madinah. Mi'atun wa khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una ayatan, eta jumlahna aya 175 atawa 170 genap atawa 177. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat umum Allah di dunia, Ar-Rahimi anu mapari nikmat khusus Allah di akhirat. Surah An-Nisa pokok bahasannya minimal terdiri dari 4. Yang pertama, keimanan, mencakup syirik, kekafiran, dan hari kiamat atau hari kemudian. Yang kedua, di dalam surah An-Nisa ini pokok-pokok pembahasannya tentang hukum, kewajiban para wali, hukum poligami, mas kawin dibahas, memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya, tentang pokok-pokok hukum warisan, perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya, perempuan yang haram dikawin, hukum mengawini budak perempuan, larangan memakan harta secara batil, kesucian lahir batin dalam sholat, hukum suaka, hukum membunuh seorang muslim, larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk, masalah pusaka, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tentang kisah tentang Nabi Musa dan para pengikutnya. Yang keempat adalah konsep tentang asal manusia adalah satu, keharusan menjauhi adat zaman jahiliyah dalam menggauli perempuan, cara menggauli istri, hak seorang sesuai dengan kewajiban, dan yang lainnya. Itu adalah pokok-pokok yang dibahas di dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu, he eling sakabeh manusia, ai ahli Makkah tegesna ahli Mekah, ittaku kudu takwa aranjeun kabeh rabbakum ka pangeran aranjeun kabeh
ai iqabahu tegasna kana siksa Allah bi antuti'u kalawan nurut aranjeun kabehu ka Allah alladzi khalaqa anu parantos ngadamel Allah kum karanjeun min nafsin wahidatin tina asal jiwa yang satu, jenis yang satu, Adama tegasna Nabi Adam. Wa khalaqa jeung ngadamel Allah minha tina itu nafsin wahidah jaujaha kabojona itu nafs Hawa nyaeta Siti Hawa bil maddi kalawan dipanjangkeun min dilain tina tulang min adla'ihil yusra pirang-pirang tulang igana nu belah kencan wa basa jeung ngagelarkeun Allah parroko mecahkeun wa nasyara jeung nyebarkeun Allah min huma ti duanana ay min Adam tegasna ti Nabi Adam wa Hawa jeung Siti Hawa rijalan ka pirang-pirang lalaki katsiran anu loba wa nisaan jeung ka pirang-pirang wanita katsiran anu loba wattaqu jeung kudu takwa ranjeun kabeh Allah ka Allah alladzi tasaaluna anu pada silih menta aranjeun kabeh bihi dina lapat ieu tasaaluna idghamut ta ari ngaidghamkeunana ta fil asli dina asalna pisini dina sin wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan bi takhfifi kalawan dientengkeun bihad piha kalawan ngabuangna ta ayat tatasaaluna tegasna lapat tatasaaluna silih menta aranjeun bihi kalawan jenengan Allah pima dina perkara bainakum antara aranjeun kabeh hasu yaqulu sehingga berkata saha ba'dukum sawareh aranjeun kabeh libadin kasawarehna deui as'alu nyuhunkeun kaula ka anjeun billahi kalawan jenengan Allah wa ansuduka billahi wattaqu jeung kudu sieun aranjeun kabeh al arhama ka pirang-pirang baraya antak ta'u kana megatkeun aranjeun kabeh ha kana ieu arham ulah nepikakeun ka putus silaturahmi baraya harus dipertahankan wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan bil jarri kalawan dijeerkeun atpan kalawan diatapkeun alab domiri kana domir pi rabbihi dina lapad bihi bihi dina lapad bihi wa kanu jeung aya itu jalma-jalma yatanasyaduna pada marenta pirang-pirang itu jalma-jalma birrahmi kalawan kabarayaan alaikum karanjeun kabeh rokiba eta anu ngaraksa hafidhan anu ngaraksa li a'malikum kana amal-amal aranjeun kabeh payujaji mangka ngabalas Allah kum karanjeun kabeh biha kalawan itu amal ailam yazal tegasna hanteu eureun-eureun Allah muttasipan eta kasipatan bidalika ku itu rokiba ngaraksa Allah wa najala jeung turun ieu ayat
yatimin dina urusan hiji anak yatim, tolaba anu menta ieu si yatim min walihi tiwalina si yatim malahu kana hartana itu si yatim, pama'anahu mangka nyegah itu si wali hu kana eta harta yatim, wa atu jeung kudu masrahkeun aranjeun kabeh al yatama ka pirang-pirang anak yatim asigoro anu laleutik keneh, alladzina tegasna jalma-jalma la aba hanteu aya bapa lahum ka itu jalma, ka anak teh maksudna amwalahum ka pirang-pirang hartana eta si yatim, ida balagu di mana-mana geus balag eta si yatim, wala tatabaddalu jeung ulah nukeurkeun atau ngahilian aranjeun kabeh al khabisa kana harta anu goreng, al harama anu haram bitayyibi kalawan harta anu alus, al halala tegasna anu halus anu halal, aya tahudu tegasna nyokot aranjeun kabeh hu kana harta haram badalahu kana ngagantina perkara halal, kana tab'aluna seperti mari gawe aranjeun kabeh min akhdil jayyidi tina nyokotna perkara anu jayyid min malil yatim ti harta anak yatim, waja'lir radi jeung ngajadikeun harta anu goreng min malikum ti harta aranjeun kabeh makanahu dina tempatna harta yatim, wala tangkulu jeung ulah ngadahar aranjeun kabeh amwalahum kana pirang-pirang harta anak yatim madmumatan dikumpulkeun ila amwalikum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh annahu sanyana itu ngadahar ay aklaha tegasna ngadahar harta anak yatim kana aya huban eta dosa dan ban dosa kabiron anu gede aziman anu gede. Walamma najalat jeung tatkala turun ieu ayat taharraju mangka ngarasa rupak jalma-jalma wilayatil yatama tina miara pirang-pirang anak yatim, wakana jeung aya pihim tetep di itu jalma-jalma man jelma tahtaul asyru anu di bawahan 1/10 awis samanu atawa 8 minal ajwaji ti pirang-pirang pamajikan, palaya dilu mangkahan teu adil itu si jalma bainahunna antara ajwad panajala mangkat turun ayat wa in khiftum alla tuksitu fil yatama pankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ini mengandung arti. Pertama kita lihat dari segi bahasa. Seruan ayat atau khitab ayat ini pertama ditujukan kepada orang-orang Mekah, ahli Makkah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian harus takut kepada Tuhan kalian dari segi siksa yang Allah akan berikan dunia maupun di akhirat, terutama untuk di akhirat. Dengan cara apa kita menghindarkan diri atas siksa Allah? Bi'antuti'uhu, yaitu dengan mengikuti segala bentuk perintah Allah yang disebut dengan muti'atu, kepatuhan. Jadi sering kita katakan tidak ada sumber apapun, tidak ada kata lain apapun kecuali awalnya adalah berbicara tentang patuh, taat. Bahasa Arabnya taat. Jadi ketika kita mengatakan kehebatan seseorang dari segi kecerdasannya, kehebatan seorang dari kedudukannya, kalau tidak diawali dengan kepatuhan terhadap Allah, tidak ada kata-kata hebat bagi orang tersebut. Makanya taat. Taat terhadap apa? Terhadap aturan. Apa itu aturan? Sistem.
Apa itu sistem? Hukum. Apa itu hukum? Norma. Balik deh kan ini. Dan ini sudah menjadi satu kesepakatan bahwasanya tidak akan ada sesuatu dampak yang dihasilkan dari perjalanan kehidupan lebih baik kalau seandainya tanpa diawali dengan kepatuhan. Jadi syarat pertama adalah tentang patuh. Syarat pertama adalah tentang taat. Santri taat kepada kiai, kiainya taat kepada sistem. Kiai taatnya terhadap aturan, santri taatnya kepada aturan. Kita semua tanpa membedakan lagi tentang siapa dia, maka taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini yang dimaksudkan dengan rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Adam Allah diciptakan tanpa ibu, tanpa ayah. Allah ciptakan Adam. Adam kan kesepian. Ya Allah, aku hidup di surga ini kan, bayangkan di dalam surga Adam, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan serba ada. Manusia Adam itu awas, lain malaikat. Makanya di situ ketika terjadi dialogisasi antara Adam, malaikat, iblis, kalau ditanya, cek Allah, ini jailun fil ardi khalifah. Malaikat, iblis, kami cek Allah akan menjadikan wakilku di muka bumi sebagai khalifah Adam. Cek malaikat, wah maunya itu, cek Allah, main. Malaikat protes, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang selalu membuat kerusakan, keonaran dan saling pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, selalu beribadah, maksiat malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih, selalu sholat. Kan manusia mah beda, sholat sakapeung teu sakapeung, sholat sawareh teu sawareh, diajak ya mulai ka masjid nama pindah hees unggul di kobong di batur. Aya nu teu hudang aya eta menjarkeun teu sieun ria salat di masjid. Cek malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Allah ngajawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku kan lebih tahu. Cek Allah, ini domainku, bukan domainmu. Tenang aja. Makanya manusia itu luar biasa. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan, wow. Adam ya yang dimuliakan, berarti pasukan laki-laki. Sebab pada waktu itu Adam belum punya teman, masih sendiri. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa jeung Adam Allah min hati itu nafsun wahidah zawjaha ka pamajikan Adam. Naon sababna? Kedinginan. Mata ku Allah dibere. Awewe mah dayana panas. Hangat. Jadi naluria awe mah aya komporan meureunnya. Bayangkan, Nabi Adam kurang apa di surga? Nabi Adam itu kurang apa di surga? Kenikmatan apa yang tidak terdapat di dalam surga? Seluruh kenikmatan ada di dalam surga. Hayang naon. Tapi ternyata Adam itu manusia, butuh akan seseorang pendamping hidup yang disebut dengan wanita, namanya Hawa. Makanya bahasanya pun dipanjangkan, Hawa. Sebutan wanita itu tidak boleh Hawa temenan.
Makanya Anda itu mulia, Anda itu manusia surga sebagai pendamping Adam. Karena Anda sebagai manusia mulia, tolong jangan hinakan dirimu. Kalaupun ada yang meminta Adam untukmu, kepadamu, ya boleh, tapi proses dengan cara-cara yang benar. Ini Adam ini butuh, sebenarnya sama-sama membutuhkan sih. Makanya Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan begini, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Pertama itu perempuan. Nisa itu ya Allah, ada yang bernama Nisa? Mana-mana? Tuh kan, menarik semua ternyata Nisa itu. Ada yang namanya Waria? Wa khalaqa minha zawjaha Hawa bil maddi. Ya kan? Hawa bil maddi. Sebutan Hawa itu haknya kecil dipanjangkan. Hawa. Hawa. Ya kan? Karena itu tadi. Jadi Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari Adam dengan sebutannya pun pengistilahan atau menyebutnya dipanjangkan dengan hak kecil Hawa. Dari sini hak kecil Hawa. Hawa. Maka coba tak jika nanti tidurnya gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya luar biasa mulia Anda itu ya, wanita itu mulia luar biasa. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka Allah menyebarkan dari Adam tapi tidak di dalam surga. Jadi hikmahnya Nabi Adam keluar dari surga dengan Siti Hawa, ya kalau di dalam surga mungkin tidak punya keturunan. Tapi begitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga lama karena ada pelanggaran, pada saat itu Allah katakan, Adam, kamu mau berbuat apa saja di surga ini boleh. Khusus itu mah cuma satu kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan deketi tangkal ini. Tangkal jame tangkal nama. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau coba-coba deketi. Hei, duaan. Wala taqrabah. Hei. Gitu. Kau berdua jangan mendekati pohon ini. Awas. Ulah diala eta nangka. Eta teh larangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah, nangka. Wala taqrabah hadhihi syajarah, kalapa. Awas. Fatakuna minadz zalimin. Coba-coba kau melakukan pengambilan terhadap pohon-pohon tersebut, fatakuna minadz zalimin. Zalim. Fatakuna minadz zalimin. Akhirnya dikeluarkan di surga. Ringrang. Jeruk diala. Karak hiji. Jamu diala. Padahal udah jelas Quran menegaskan wala taqrabah hadhihi syajarah. Ya kacau terus dari Adam, kacau ya. Ya kan? Wa basa minhuma rijalan katsiran. Begitu diturunkan Adam dengan Siti Hawa ke dunia, ya prosesnya panjang sekali. Maka lahirlah keturunan-keturunan yang banyak, ya, turunan Adam. Dan nanti kita akan bertemu dengan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Kita akan bertemu dengan Siti Hawa.
Makanya tolong jaga Hawa dengan baik, tolong dijaga Adam. Wanisaan kasir, dan perempuan yang banyak. Jadi turunan Adam itu banyak. Indonesia saja sudah di angka 250 juta lebih. Terpercaya hitungku sorangan. Di dunia berapa kita tidak tahu, ya. Keturunan yang luar biasa. Dari keturunan Nabi Adam tersebut variatif, rupanya rupa-rupa. Versi Arab kieu bentukna, irungna mancung. Versi Sukabumi beda, kosmoci irungna. Ya kan? Ini kehebatan Allah loh, iya kan? Padahal dari jenis yang satu, semua keturunannya itu dari Nabi Adam, dari Siti Hawa. Tapi kenapa lahirnya berbeda? Kok bentuknya beda sih? Bibit yang sama, min nafsi wahidah. Saya kalau lagi tinggal di Masjidil Haram, saya lihat di Masjidil Haram, tiba-tiba lewat orang Arab, bersih, ganteng. Saya bilang dalam hati, ya Allah, wajar ya kalau dia calon ahli surga, ibadahnya di Masjidil Haram, tampilannya layak gitu. Orang di musola letih, mari banget dibalik gitu kan. Sorry. Kalau seandainya bukan karena fadlu minallah, asa bangun tepati layak suka surga teh urang mah gitu. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah teh bangun teh dikabulna teh ka urang Arab eta mah. Urang mah bangunna kitu, bangunna asa. Anya model kieu coba. Kalakuan goreng, ibadah goreng, pamente sae. Allahu Akbar. Tapi begitu mendengar hadis, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak pernah melihat tampilan seseorang. Allah tidak pernah melihat rupa dan postur seseorang. Tapi Allah lihat hati. Ya, karena mungkin inilah orang-orang yang bersih inilah. Kalian itu hatinya, sekalipun mukanya kotor. Walaupun mukanya kotor ya, tapi tidak kotor-kotor amat sih sebenarnya. Da bangunna teh urang Araban. Nu jarawatan gitu. Coba gadis Libanon, gadis Mesir, gadis Persia, gadis Arab gitu. Meni tasurun nadirin gitu. Di tempat teh gunah. Pas ngalieu ka kade bangga gitu. Ih, lucu juga pandang gitu. Lupakan itu semua, terserah seperti apa, yang jelas ridho bima, kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Yang penting kita adalah minta kepada Allah, kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah surga dan ridhomu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sahatika wan nar. Digelarkan oleh Allah. Kata-kata ini mengandung pengertian bahwasanya manusia itu action. Bahwa manusia itu adalah harus harokah. Ketika manusia berpikir tentang nahdoh, ketika manusia berpikir tentang bangkit, tidak ada arti nahdoh kalau tidak ada harokah. Gak ada rumus nahdoh tanpa harokah. Gak ada rumus kebangkitan tanpa adanya pergerakan. Tidak ada
ada rumus maju tanpa upaya. Tidak ada rumus berhasil tanpa usaha. Nah, ini adalah ngaji kita ini sedang berusaha, sedang berupaya. Hasil dan tidak hasil makanya ngakeun ke Allah, terserah Allah. Yang penting kita ya usaha. Kasabnya ada, kasyapnya ada. Bil kasbinya iya, ngalogat, ngaji, ngadengikeun. Bil kasbinya ngadua ke Allah, tuti man tasya, Allah akan berikan. Apa yang tadi saya sampaikan pada pagi. Dan insya Allah setiap minggu kita akan punya kajian ahad namanya. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mencoba, ya mungkin nanti yang mengisi dari berbagai sumber ilmu, sumber orang, nanti akan kita punya bahwa setelah setiap hari minggu itu, sebelum aktivitas lain kita akan memiliki kajian ahad secara totalitas pemahaman. Jadi tidak menggunakan kajian kitab, jadi berbagai macam sumber kita nanti bahas, ya para kiainya yang nanti kita undang dari luar juga. Digelarkan manusia. Ketika manusia berbicara tentang hidup di dunia yang Allah gelarkan, Allah sudah bekali manusia itu, Allah sudah bekali. Jadi bayangkan betapa sayangnya Allah kepada manusia, betapa sayangnya Allah terhadap makhluk. Untuk hidup di dunia saja Allah sudah bekali dengan berbagai macam kecerdasan. Pertama, Allah berikan IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual, bisa menganalisa. Bayangkan, Allah berikan berbagai macam kecerdasan intelektual, kecerdasan macam-macam Allah berikan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sama wal absar wal afidah. Bayangkan, kecerdasan tersebut Allah berikan. Manusia dibekali dengan berbagai macam kecerdasan IQ, intellectual quotient, yang dipahami oleh manusia bahwa kecerdasan itu adalah kecerdasan yang dilahirkan atau dihasilkan dari otak kiri. Biasanya orang-orang tersebut ditempatkannya itu memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki penganalisaan yang hebat dan sebagainya, yang disebut dengan kecerdasan akademis, ranking 1. Tapi untuk hidup di masyarakat belum tentu. Ada orang yang rankingnya 47, padahal siswanya pun di dalam cuma 20. Bayangkan, demikian 2 kali lipat, saking toh. Siswanya di kelas 20, tapi rankingnya 42, saking tuh. Tapi begitu terjun ke masyarakat, dia malah berhasil. Artinya secara akademisi dia tidak terlalu pintar. Makanya jangan takut ketika kamu tidak ranking 1, itu nggak boleh takut. Jangan takut kamu aduh udah terasa sekolah, itu masalah. Malah tinggal kelas. Di mana sekolah abdi? Hari aku sekolah di SMK, jalan ke harapan ke hati. Yang kedua, Allah berikan kecerdasan emosional. Artinya di situ orang-orang yang seperti itu tidak terlalu berbicara tentang akademis, tapi biasanya hidupnya lebih populer, seniman. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan kecerdasan jiwa. Siapa? Santri. Ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Ini luar biasa, makanya Anda itu sudah cerdas satu bidang. Anda ini sudah cerdas. Ketika Anda mengikuti sholat maghrib, ketika Anda mengikuti sholat isya, ketika Anda mengikuti sholat qiyamul lail, ketika Anda nanti mengikuti sholat subuh, Anda sudah cerdas di bidang itu. Sudah kalah tuh yang dua tuh, oleh Anda dengan kecerdasan spiritual. Nanti ada lagi yang disebut dengan kecerdasan finansial, mampu menyesuaikan kehidupan. Uang jajan dari orang tua sebulan ada yang dikasih 200.000, ya. Ada yang 200, ada 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1 juta. Nu ngajawab 1 juta padahal teu dibere 1 juta was ya.
Lalaki mah jujur mau ngajawab. Ini kita sedang berbicara tentang kecerdasan finansial. Jajan Anda berapa? 200.000 ada? Dari kan lalaki masyarakat lagi 200.000 ada. 400 gak naik setik. 500.000 ke suara semakin menipis. Makanya Masya Allah Rabbana, mereka ini adalah laki-laki turunan Adam asli, jujur. $600.000 oh surah Masya Allah, berarti ayah hiji 2 700 oh surah 1 juta istighfar langsung. Ini yang disebut dengan kecerdasan finansial, mampu mengatur tatanan kehidupan dari segi materi. It's the best. Cari tanah gitu loh. Bayangkan. Sarah 1 juta langsung. Bedanya yang perempuan. 500.000 gandeng. 600.000 tarik. 700.000 mungkin tarik. 800.000 Masya Allah. 1 juta. Bekal wungkul palingan atuh jajan di koperasi awewe, di warung awewe, lalaki mah teh tukang kieu. Andai kalian dibeli bekal oleh orang tua sekian besarnya tanpa diimbangi dengan penghasilan ilmu, tanpa diimbangi dengan akhlak yang baik, awas rugi luar biasa. Syukur kepada Allah, orang tua bisa memberikan seperti itu. Tapi tolong besok bagi-bagi ya. Satu juta bekal. 200. Insyaallah. Mudah-mudahan orang tuamu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh orang tuamu menjadi nilai ibadah, berkah, langkah mudah. Ya, makanya terus berdoa kepada Allah. Diberikan oleh Allah berbagai macam kecerdasan untuk bekal kehidupan manusia tersebut. Allah katakan, wattaqullaha alladzi tasaalu, dan harus takut kepada Allah, alladzi tasaalu. Manusia itu saling bihi wal arham. Artinya apa di situ? Satu sama lain manusia itu tidak pernah lepas melakukan jalinan komunikasi, terutama dengan arham, baraya, saudara. Maka saya simpulkan, kecerdasan yang kelima manusia itu adalah kecerdasan sosial. Pertama, kecerdasan intelektual. Dua, kecerdasan emosional. Ketiga, kecerdasan spiritual. Keempat, kecerdasan finansial. Kelima, kecerdasan. Nah, ini hidup tidak bisa hanya berpikir tentang individual, karena kita hidup sosial. Inilah yang hebat di santri ini.
hidup bersama-sama dengan beda karakter. Coba bayangkan betapa hebatnya santri, hidup bersaudara, dari mulai tidur bersama, makan bersama. Oh Masya Allah, tadi pagi Bapak dengan anak SMP-nya ada, anak kelas 1-nya ada, anak kelas 11-nya ada ya, 10-nya ada, 11-nya ada, 12-nya ada. Ya Allah, saya lihat mereka makan tadi di baki. Subhanallah. Ini diomongkan 1 juta. Edan jeung orek. Tapi nambah lagi. Masya Allah. Paingan loba nu awakna jiga lauk buntal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Luar biasa ini, luar biasa. Inna Allah kana alaikum raqiba hafidhan li a'malikum fayujajikum biha ailam yazal muttasipan bidzalik. Sesungguhnya Allah kepada kalian itu akan selalu memelihara. Urang teh diraksa ku Allah, selalu dipelihara oleh Allah. Ya Allah, seandainya kita tidak dipelihara oleh Allah ketika kita tidur, bayangkan yang anu dicocokan, sok kebayang urang keur sare irung pantauan, coba lamun aya cak-cak nakal hayang ngadon na irung urang. Ini contoh yang kecil saja. Coba urang tidur, kita kan tidur irung aya tutupan eueuh. Coba anu tutupan lah irung celi molongo ditutupan tuh dan lubang-lubang yang lainnya ya disensor lah. Panon mah leuheung peureum, sare teh panon peureum, kuna saya sare buktina peureum, tapi aya nu peureum teh sare aya. Terbayang oleh kita seandainya Allah tidak memelihara kita, tidak menjaga kita, eta irung molong. Coba bayangkan, irung molongo teu make janela, teu make tulak, teu make kunci. Kabayang lamun cucumu asup. Tapi alhamdulillah ribuan santri di Darusi Pak can pernah aya irungna nu dipake ngajuru cucumu. Ini kata-kata kayak sederhana, tapi coba bayangkan oleh anda renungkan. Coba berpikir tadi dengan kecerdasan intelektualmu, betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Spiritual masuk di situ. Irung. Aya jeleman HS-na sumuta calangap. Ayat. Calangap. Terbayang kalau Allah tidak memelihara kita, maksud saya. Bayangkan, makanya tadi disebutkan innallaha kana alaikum raqiba. Kalau Allah sudah memberikan pelayanan yang begitu luar biasa, memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan manusia, masa iya sih kita tidak beribadah kepada Allah? Masa iya sih kita pulang tarima ke Allah? Allah sebenarnya segala-galana, napas ti Allah, hirup ti Allah, rezeki ti Allah, kasare-sare dijaga. Satu aja, tidur saja, betapa dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lamun ketemu Allah ternyatakan satpam, henteu. Bayangkan, dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Ceuli bari tidur teh kadang-kala nyangigir, iya bayangkan lamun lancah asup kan celek. Bagaimana kalau lancah itu masuk? Heng suami istri,
heg ngaden kawin di jero. Terus beranak pinak di dalam, isuk-isuk kabayang eta jelema seperti apa. Paham? Dijaga oleh Allah. Belum dari lubang yang lain, lubang pantok. Tuhan ini ngomong direkam. Saya najis nah ngomong direkam. Aduh, ada di wani. Pertama keceplosan. Allah nu ngajaga. Ya Allah, mana heg nu teu make calana kumaha coba. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inna Allah kana alaikum hafidhan li amalikum. Allah meraksa, memelihara terhadap amal-amal yang telah kau lakukan. Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan yang tidak terbalaskan, dibalas ku Allah sekecil apapun amal kita. Berbuat apa saja amal kita. Amal untuk pribadi, ngaji ini ada hitungannya di hadapan Allah. Berbuat orang lain untuk orang lain, memberikan kelayakan, kenyamanan bagi orang lain, bebersih. Anda membawa sapu saja, itu cuma membawa saja, bayangkan. Tadi ganjar, dokter membawa sapu, atau milah kenungku. Masya Allah. Ya, termasuk ngaji kita di sini. Insya Allah ini ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Payujajikum biha, ailam yajal muttasipan bidalik wallahu alam bissawab.